Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan mengenai tugas esai penangkapan benih ikan tongkol komo atau nama ilmiah Eutenus affinis. Nama saya Muhammad Rifki Fanani Hasan, NIM 200102004 dari Prodi Aquacultur Universitas Muhammadiyah Gresik. Pendahuluan latar belakang ikan tongkol atau nama ilmiah Eutenus affinis merupakan salah satu jenis kelompok ikan pelagis besar yang banyak di daratan oleh armada jaring insang dan buka cincin di Tegal. Tongkol komo merupakan spesies tuna neritik yang di daerah penyebarannya mulai dari Pasifik Barat, perairan Jepang, Filipina, Kepulauan Indonesia, Australia, perairan India sampai Teluk Persia. Produksi ikan tongkol komo di Laut Jawa pada tahun 2014 sebesar 10,637 ton atau sebesar 5,1% dari total produksi nasional. Produksi ikan ini 33%-nya dihasilkan dari alat tangkap jaring insang hanyut dan 67%-nya dari pukat cincin. Ikan ini umumnya ditemukan di perairan dekat pulau dan banyak ditemukan di perairan sekitar pulau-pulau oseanik bersuhu hangat. Keberadaan sumber daya ikan pelagis sangat tergantung dengan faktor-faktor lingkungan, kondisi oceanografi, dan kesediaan makanan. Ikan tongkol komo atau Eutenus affinis merupakan salah satu dari 6 spesies yang tergabung dalam kelompok tuna netrik atau netrik tuna. Selain tongkol komo, spesies lain yang bergabung dalam kelompok tuna netrik adalah tongkol abu-abu, tongkol karai, dan tongkol lisong, tenggiri, dan tenggiri papan. Karakteristik benih ikan tongkol atau Eutenus affinis. Benih ikan tongkol berbentuk seperti benang, panjang sampai ke depan rongga tubuh. Permukaan benih licin, ukuran benih lebih kecil daripada induk atau ikan jantan dewasa. Warna benih lebih gelap kekuningan. Benih jantan dan benih betina hanya dibedakan dengan melihat struktur tubuhnya. Biasanya berukuran 30 sampai 60 cm. Benih ikan tongkol tubuhnya sudah mirip seperti ikan tongkol dewasa. Karakteristik benih ikan tongkol memiliki ciri morfologi di bagian fisik atau tubuhnya yang berbentuk cukup panjang dan cukup berisi. Pada saat dipegang menggunakan tangan, maka tekstur yang dirasakan lebih padat dan penuh. Warna pada bagian arti tubuhnya yang itu abu-abu gelap. Bagian mulut berbentuk sedikit miring, sedangkan untuk bagian gigi kedua rahang berukuran gigi kecil dan platinumnya tidak terdapat gigi sama sekali. Memiliki sirip punggung. Pada bagian sirip punggung ini biasanya terletak terpisah pada tubuhnya. Sirip pertama letaknya tinggi yang akhirnya bisa menurun dengan cepat ke belakang, sedangkan sirip punggung kedua letaknya sangat rendah. Alat tangkap ikan benih tongkol komo atau Eutenus affinis. Alat tangkap benih ikan tongkol biasanya menggunakan penangkap alat ikan pancing toda. Pancing toda adalah alat tangkap menangkap ikan tradisional yang umumnya digunakan oleh nelayan toda untuk menghasilkan menangkap ikan tuna dan pelagis lainnya di laut. Prinsip pancing toda yaitu menggunakan umpan untuk menarik ikan agar tertangkap. Umpannya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu umpan alami dan umpan buatan. Nelayan pancing toda jarang menggunakan umpan alami karena mudah lepas dan rusak. Pancing toda umumnya dioperasikan dengan kapal kecil. Jumlah nelayan pengoperasiannya sebanyak 4-6 orang yang terdiri dari satu orang nahkoda, perangkap fishing master, satu orang juru mesin, dan 2-4 orang ABK yang masing-masing mengoperasikan satu atau lebih pancing pada saat operasi penangkapan berlangsung.
Kapal yang digunakan pada pengoperasian penangkapan ini adalah perahu motor tempel dan perahu kayu dari jenis congkleng atau perahu bercadi yang memiliki panjang 11 meter dan terbuat dari bahan kayu. Yang kedua, jaring insang. Jaring insang atau gillnet adalah satu jenis alat penangkap ikan dari bahan jaring yang berbentuk 4 persegi panjang, di mana ukuran mata jaring sama, jumlah mata jaring ke arah horizontal jauh lebih banyak daripada jumlah mata jaring ke arah vertikal. Pada lembaran jaring bagian atas diletakkan pelampung dan pada bagian bawah diletakkan pemberat dengan menggunakan dua gaya yang berlawanan arah, yaitu buoyance dan floats yang bergerak ke atas dan skiing floats dari sinker ditambah berat jaring dalam air yang bergerak ke bawah, maka jaring akan terentang. Prinsip kerja pengoperasian jaring insang permukaannya menyerupai pengoperasian jaring insang dasar, namun arah kapal dan perahu memotong arah arus kurang lebih 300 sampai 450 dan kecepatannya disesuaikan dengan keterampilan nelayan yang menebarkan jaring. Pada saat ini jurumudi harus tetap menjaga agar perahu tetap mempertahankan arahnya. Buhati atau sering dikenal dengan pole and line adalah alat tangkap yang menggunakan tongkat atau joran. Alat tangkap ini termasuk alat tangkap yang selektif karena pada umumnya hanya menangkap ikan cakalang saja. Jika ditinjau dari cara penangkapan dan pengoperasian alat ini, HUHT termasuk alat tangkap yang ramah lingkungan. Prinsip kerja pengoperasian alat tangkap pole and line dilengkapi dengan menggunakan umpan, baik umpan dari ikan benar dalam bentuk mati atau hidup maupun umpan tipuan atau buatan. Hal yang dipersiapkan yaitu merangkai alat pancing, es, joran, bahan bakar, umpan yang hidup. Modifikasi penangkapan benih ikan. Modifikasi alat tangkap pole and line pada perkembangan awalnya menggunakan alat tangkap pole and line atau gandar terbuat dari bahan tradisional. Bahan tradisional tersebut seperti bambu atau kayu, namun seiring dengan kemajuan zaman, penggunaan bahan tradisional pole atau gandar berkembang sehingga terbuat dari metal dan fiber. Modifikasi alat tangkap jaring insang. Pada jaring insang, upaya perbaikan terhadap desain jaring insang dasar yang ada di Pelabuhan Ratu adalah dengan merubah ukuran HR jaring yang digunakan menjadi lebih kecil. Perubahan HR jaring diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan jaring dan kelayakan hasil tangkap, jumlah jenis hasil tangkapan, serta memudahkan nelayan melepaskan hasil tangkap dari jaring, karena salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi dan tangkapannya pada jaring insang yaitu semakin tinggi HR yang digunakan, maka jumlah mata pancing atau mata jaring persatuan panjang semakin banyak sehingga jaring semakin kendor. Modifikasi alat tangkap toda. Alat toda yaitu alat tangkap tradisional yang digunakan oleh nelayan setempat untuk menangkap ikan, tetapi selama ini penangkapan alat tangkap toda kurang efektif karena hasil tangkapannya banyak yang lolos sehingga mata pancing kurang efisien. Macam-macam kegiatan penangkapan benih ikan yang diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Banjar mempunyai sumber daya perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kabupaten Banjar juga termasuk salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang mempunyai potensi perairan yang lengkap, yaitu perairan umum dan perairan laut atau kawasan pesisir. Dinas Perikanan Kabupaten Banjar melalui bidang perikanan tangkap melaksanakan kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap. Diharapkan masyarakat nelayan memiliki pengetahuan yang baru tentang berbagai ilmu serta teknologi perikanan dan kelautan.
perundang-undangan, perikanan, dan pelestarian lingkungan, serta memiliki sikap yang progresif dalam mempertahankan sumber daya alam dari kerusakan akibat perbuatan masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan produksi hasil tangkap, berbagai kegiatan pendukung telah disiapkan, diantaranya yaitu kegiatan pengembangan usaha perikanan, kegiatan pembentuk kelompok tangkap nelayan, dan pemberian bantuan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan. Dengan adanya kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap ini, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada nelayan, sehingga diharapkan untuk mendapatkan hasil produksi tangkap yang bisa meningkat dan menambah perekonomian para nelayan. Jenis kegiatan usaha perikanan tangkap meliputi yaitu kegiatan usaha penangkapan ikan dan kegiatan usaha pengangkutan ikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.